Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Pancasila Program Studi Sastra Indonesia 2018 Universitas Negeri Medan. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, nama saya Putrianisa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat filsafat itu sendiri. Kata filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang tersusun atas kata philos yang berarti cinta, atau philia yang berarti persahabatan, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan intelijensi. Adapun pengertian filsafat menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Plato, di mana Plato menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sementara itu, Al-Farabi menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu menurut Immanuel Kant, di mana filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, dan di dalamnya tercakup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan proses dan produk berpikir manusia yang merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya untuk kemudian bagi manusia, pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Namun terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rosalina Siagian. Di sini saya akan membahas mengenai kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sistem. Sistem di sini berasal dari Yunani yang berarti sistem, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, yang berarti hubungan yang berlangsung di antara satuan dan komponen secara teratur. Adapun ciri kefilsafatan ada 4, yaitu yang pertama koheren, yang kedua menyeluruh, yang ketiga mendasar, dan yang keempat ada konseptual. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu koheren. Koheren di sini yang dimaksud yaitu berhubungan satu sama lain. Di sini artinya Pancasila sebagai sistem filsafat yang memiliki bagian-bagian yang tidak saling bertentangan meskipun berbeda. Jadi, dalam bagian-bagian Pancasila sebagai filsafat itu memiliki perbedaan namun saling melengkapi, yang dimana memiliki fungsi dan kedudukannya masing-masing. Yang kedua itu ada menyeluruh. Di sini yaitu mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Di sini maksudnya itu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu pola yang dapat memuadai semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Baik, di sini ada yang ketiga yaitu mendasar. Mendasar artinya di sini itu Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak dalam tata kehidupan, yang dimana dimulai dari diri kita sendiri, sesama manusia, dan yang terakhir itu Tuhan. Untuk ciri yang terakhir ada spekulatif. Di sini saya mengambil pendapat dari Amran tahun 2016 pada bukunya halaman 149 sampai 150. Beliau mengatakan bahwa spekulatif ini merupakan buah pikir dari hasil perenungan sebagai titik awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan penalaran secara logis. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Nah, genetivus objectivus ini diartikan sebagai nilai-nilai yang Pancasila yang dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berlaku di Barat. Menurut Aristoteles, ada 4 asal mula terbentuknya Pancasila,
Yang pertama ada kausa materialis atau asal mula bahan. Bangsa Indonesia dijadikan sebagai bahan atau sumber terjadinya atau dibentuknya Pancasila yang dilandaskan berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, serta religius bangsa Indonesia. Yang kedua ada kausa formalis atau asal mula bentuk. Maksudnya itu bagaimana Pancasila itu dibentuk, dan yang kita ketahui sekarang itu ada di pembukaan UUD, maksud saya UUD 1945. Yang ketiga ada kausa efisien atau asal mula karya, yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila yang semula menjadi calon dasar negara sehingga sekarang menjadi dasar negara yang sah. Yang keempat yaitu kausa finalis atau asal mula tujuan. Para perumus Pancasila tentunya membuat Pancasila dengan tujuan tertentu, yaitu sebagai dasar negara. Selanjutnya, genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai dalam Pancasila itu digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Digunakan juga untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau memperbaiki nilai-nilai yang kurang tepat dalam Pancasila. Yang kedua ada landasan ontologis Pancasila. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu onto dan logis. Onto itu berarti kenyataan dan logos itu ilmu. Pandangan ontologi Pancasila itu sendiri adalah Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil. Yang ketiga ada landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, dan logos. Episteme diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran dan logos sebagai ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat untuk menyelidiki sejarah kritis, hakikat, landasan, batas-batas, serta patokan kesahihan pengetahuan. Yang keempat adalah landasan aksiologis Pancasila. Pancasila yang umum bersifat universal merupakan substansi sila-sila Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif, serta realisasi pengalaman Pancasila bersifat khusus dan konkret. Ya, itu saja materi tentang sila-sila Pancasila sebagai filsafat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Maria Eka Fitri Simorangkir. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya oleh rekan saya, dan pembahasan yang di sini saya akan mengkaji mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Baiklah, akan saya mulai. Yang pertama, hakikat sila-sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yang berarti pencipta segala sesuatu yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa adalah rasa yakin dan percaya kita sebagai manusia bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia. Manusia adalah makhluk berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang paling tinggi. Adil di sini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, bukan sewenang-wenang. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Jadi persatuan di Indonesia di sini maksudnya bersatunya rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda untuk kesatuan Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Hubungan kerakyatan dengan sila keempat ini berarti bahwasannya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sila kelima ini berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik,
sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Terima kasih, sekian materi dari saya.